siang sahabat Infokom, kabar sekolah kembali menyapa Anda dengan beragam informasi unik, menarik, dan informatif. Bersama saya, Kayla Aulia, berikut informasi utama kami hari ini. Situasi pelaksanaan MPLS secara tatap muka disambut baik oleh para calon siswa dan pemerintah. Berikut liputannya untuk Anda. MPLS bertujuan untuk pengenalan awal peserta didik baru di lingkungan sekolah yang baru. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Infokom Bogor telah menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Kalau kalian sholat tetap kalian dirikan, bisa bersosialisasi dan memperbanyak teman. Lebih banyak teman dan mengenali guru-guru di sini. Kegiatan yang saya senangi adalah sholat duha bersama teman-teman. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk tingkat SMK sederajat sejauh ini masih berjalan dengan lancar, di mana pelaksanaan MPLS berlangsung selama 4 hari dan diwajibkan kepada seluruh peserta didik baru tidak lagi canggung terhadap lingkungan sekolah saat melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Hal ini juga menjadi modal dasar bagi para peserta didik baru untuk lebih mengenal poin sekolahnya. SMK Infokom Kota Bogor memantau terkait dengan siswa baru yang dalam kesempatan ini sedang melaksanakan PLS ya, di mana PLS ini saya lihat sudah memantau ke kelas masing-masing, ternyata dibagi beberapa kelas, beberapa gugus. Ini keren banget, kelas 10-nya banyak di sini. Dinas Pendidikan Kota Bogor berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman terkait lingkungan sekolah bagi para peserta didik baru. Tim Liputan SMK Infokom melaporkan untuk Anda. Berbagai ekstrakurikuler SMK Infokom Bogor ditampilkan di demo eskul hari terakhir penutupan MPLS. Kegiatan ekstrakurikuler atau ekskul adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, baik di sekolah maupun di luar sekolah, dengan tujuan untuk membantu membentuk karakter, pengetahuan, keterampilan siswa sesuai minat dan bakat masing-masing. Di SMK Infokom terdapat beberapa ekskul, di antaranya ada pramuka, PMR, paskibra, sinematografi, futsal, tari tradisional, Japan Community, paduan suara, dan lain-lain. Saya dari ekskul pramuka. Untuk persiapan demo ekskul itu kita mulai latihan kurang lebih 2 minggu di sekolah. Pertama itu nentuin konsepnya dulu kayak gimana. Kedua baru latihan prakteknya. Kalau buat gabungnya itu gampang, bisa hubungin ke pihak humas, atau kalau mau cara yang lebih mudah itu bisa cek aja Instagramnya Pramuka. Nanti di situ ada cara-caranya. Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler, diharapkan siswa mampu memanfaatkan pendidikan kepribadian dan menghubungkan ilmu yang diperoleh dalam program dengan kebutuhan dan keadaan lingkungan. Tim Liputan SMK Infokom melaporkan. PSPT atau Produksi dan Siaran Program Televisi yang mempelajari proses produksi dan tata cara penyiaran. Berikut liputannya untuk Anda. Masih seputar Hari Kemerdekaan Indonesia, puluhan anggota Paskibra terpapar virus COVID-19. 20 anggota Paskibra Kabupaten Gunung Kidul terkonfirmasi positif COVID-19 usai melaksanakan tugasnya. Keahlian produksi dan siaran program televisi merupakan salah satu kompetensi keahlian dari program keahlian seni broadcasting dan film dan bidang industri kreatif. Pada program keahlian ini, siswa akan belajar mengenai perencanaan produksi konten, proses siaran radio dan televisi, serta teknik pengambilan gambar, olah suara, serta penyuntingan. Karena aku tertarik masuk ke dunia
kayak entertainment gitu. Terus kan ada kayak editing, podcast, apalagi aku suka banget podcast. Banyak sih, hampir semua dikuasai, kayak editing, buat naskah, ngeliput berita juga, podcast, terus masih banyak lagi deh. Kalau aku sih kayaknya buat naskah, karena aku suka aja gitu kalau buat naskah. Bukan hanya teori saja, tetapi di broadcasting juga mempelajari praktek bagaimana membuat sebuah tayangan atau konten yang menarik dan enak untuk dilihat. Tim Liputan Infocom News melaporkan. Berita selanjutnya, dibukanya kembali sistem pelajaran tatap muka membuat omset toko seragam sekolah meningkat. Meski harga melonjak, namun para orang tua tidak mengeluhkan kenaikan harga tersebut. Dibukanya kembali sistem pembelajaran tatap muka di sekolah membuat para orang tua murid mulai berburu seragam untuk anak-anaknya. Selain seragam, berbagai atribut sekolah seperti tas, topi, dan lain-lain turut diburu oleh para orang tua murid. Toko seragam sekolah di kawasan Dramaga cukup ramai dikunjungi pembeli. Hal ini membuat omset toko seragam sekolah naik setelah 2 tahun sepi pembeli karena pandemi. Kerja di sini sudah berapa lama? Sudah 1 bulan. Apakah ada peningkatan omset pendapatan di tahun ajaran baru? Ada sih, meningkat. Sekarang tahun ajaran baru omsetnya sampai 4 jutaan lebih kena. Untuk anak SMP baru masuk sekarang. Baru masuk sekolah SMP ya, Bu ya? Celana sama baju. Baju seragam SMP ya. Ya kayaknya pasti naik deh setiap tahun ya. Ini bajunya 70, celananya 105. Pembelian seragam sekolah tetap tinggi meski harga seragam sekolah mengalami kenaikan dan tergolong mahal. Orang tua berharap penyebaran COVID-19 tidak kembali mengalami kenaikan agar anak-anak bisa kembali sekolah dengan normal. Tim Liputan SMK Infocom melaporkan untuk Anda. Sahabat Infocom, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam kabar sekolah hari ini. Saya, Haila Aulia beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.